begitu indah. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa baik kepada kita semuanya. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita ya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan pujikan Bapa ku datang padamu. Di pagi hari ini masih semangat? Ya, sebelum kita melanjutkan kebaktian di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, yang kami kenal dan yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Bapa, kami bersama anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Biarpun kami masih kebaktian secara online, Engkau senantiasa hadir dan Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada kami Bapa. Kiranya Bapa sendiri yang memberkati kesehatan kami, Engkau sendiri yang memberkati keluarga kami, dan Engkau juga memberkati kebaktian di pagi ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian di pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, meskipun ada di rumah kita masing-masing. Kita bersuka cita, kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya.
pujikan firman Tuhan ada di hati. Mari kita angkat tangan kita untuk kita, suara kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di dalamku, ada di hidupku. Terus menyembuh di dalam jiwaku. Bersama ya, berdua, 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 berdua. Kita pujikan sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di dalamku, ada di hidupku. Terus menyembuh di dalam jiwaku. Berdua, 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 Salam teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pak Is merasa senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Meskipun pagi ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, teman-teman, yuk kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai 30. Begitu panjang firman Tuhan pagi ini ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami dapat bertemu kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun biarlah Tuhan di dalam hati kami ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan Raja Belshazzar, ya, Raja Belshazzar. Nah, Raja Belshazzar ini adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Namun bagaimana kehidupannya setiap hari? Nah, dalam kehidupannya setiap hari itu selalu berpoya-poya, selalu mabuk-mabukan, selalu mengundang teman-temannya untuk berpesta pora. Nah teman-teman, siapa yang pernah diajak orang tuanya di pesta perkawinan? Iya, banyak sekali. Tentunya semuanya sudah banyak yang datang ya. Iya, di situ disediakan apa? Minuman, disediakan makanan, semuanya ada. Begitu juga Raja Belshazzar ini mengundang teman-temannya, sahabat-sahabatnya, yaitu untuk berpesta pora, mabuk-mabukan. Nah, di situ kemudian menyuruh untuk mengambil piring dari emas, dari perak,
dari tembaga, ada garpu, ada cendok. Nah, itu semuanya adalah tidak milik dari Raja Belshazzar. Namun itu adalah milik dari Tuhan yang digunakan untuk perjamuan kudus di bait suci. Namun Raja Belshazzar ini berani untuk menggunakan untuk berpesta pora. Nah, pada waktu itu diperingatkan oleh Tuhan dengan ada yaitu sebuah tangan yang menulis di tembok. Nah, kira-kira bagaimana adik-adik, teman-teman, pada waktu berpesta pora, makan-makan, kemudian ada sebuah tangan yang menulis di tembok, kira-kira teman-teman takut nggak? Ya, takut ya. Begitu pula pada waktu berpesta itu tiba-tiba ada sebuah tangan yang menulis di tembok. Kira-kira apa ya tulisannya ya? Siapa yang tahu? Iya, belum tahu ya. Yuk kita saksikan bersama cerita selanjutnya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja, dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu.
tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, teman-teman, bagaimana cerita tadi? Menarik sekali ya? Iya. Nah, siapa yang tahu tulisan yang ada di tembok tadi? Apa? Iya, betul. Mene, tekel, ufarsin. Ayo sekali lagi ya, diucapkan ya. Mene, tekel, ufarsin. Siapa yang tahu artinya? Mene. Iya, yaitu pemerintahannya dihitung, yaitu akan diakhiri. Pemerintahnya Raja Belsyazar ini akan diakhiri. Kemudian tekel, ya, iya betul. Artinya adalah ketika dihitung itu adalah lebih terlalu ringan. Tidak ada kebaikan apa-apa yang dilakukan oleh Raja Belsyazar ini. Hanya keburukan, hanya kejahatan. Ketika dihitung, ketika ditimbang, itu terlalu ringan. Nah, kemudian apa arti dari ufarsin? Ya, betul. Pemerintahnya itu akan pecah menjadi dua, yaitu sebagian dari Persia, sebagian dari Media. Nah, kemudian Pak Is ingin tanya ini, siapa kira-kira yang dapat menerjemahkan atau mengartikan tulisan yang ada di tembok tadi? Siapa yang tahu? Iya, betul. Yaitu yang dapat mengartikan adalah Daniel. Ya, Daniel ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, sehingga dapat mengartikan tulisan yang ada di tembok tadi. Itu adalah berkat karunia Tuhan yang diberikan oleh Daniel. Untuk itu teman-teman, kita senantiasa setia kepada Tuhan. Jangan menggunakan hidup kita untuk bersenang-senang, untuk berpoya-poya, hingga meninggalkan Tuhan. Namun kita tetap setia kepada Tuhan, dan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Untuk itu kita akan belajar pada Daniel ini yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Teman-teman mau dipakai oleh Tuhan? Iya. Untuk itu baiklah kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu ini kami dapat belajar bagaimana
menghargai Tuhan, bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana setia kepada Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh Raja Belshazzar ini Tuhan, yang menggunakan hidupnya hanya untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, hingga meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu ini, Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupannya Tuhan, sehingga tetap setia kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarilah kami semuanya Tuhan untuk selalu menjalankan firman-Mu, untuk senantiasa setia kepada Engkau Tuhan, hingga dalam kehidupan kami Engkau senantiasa memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan memuji nama Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan sehingga dalam kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita pujikan setia. Dalam nama